Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat remaja semua, selamat datang di Ceria, ceritain aja. Podcast ini Ceria itu merupakan podcast dari TIK Remaja SMA Negeri 1 Tenggarong, tempat kita ngobrolin hal-hal penting yang sering dialami oleh anak muda dengan gaya yang santai tapi tetap bermakna. Yap, di sini bukan cuma sekedar cerita-cerita doang, tapi di sini juga kita akan belajar bareng bersama teman-teman dan salah satu narasumber yang luar biasa hebat ilmunya. Oke? Oke deh, tapi Dika, sebelum itu kita kan belum perkenalan ya. Kan ada pepatah yang mengatakan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita lebih baik perkenalan dulu nggak sih? Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Sasha dan saya Andika. Nah, kami berdua bakal nemenin kalian ngobrol bareng di Ceria pada hari ini. Oke deh, hari ini kita bakal ngebahas apa sih, Dika? Kita bakal ngebahas yaitu menghindari teriak KRR. KRR, teriak KRR ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, hari ini kita bakal ngebahas suatu tema penting yang judul temanya tuh membangun masa depan yang seimbang, sehat dan berkelanjutan serta teriak KRR. Oke, apa sih teriak KRR itu? Teriak KRR? Kalau sepengetahuan saya Kak, teriak KRR itu adalah 3 ancaman buat kesehatan reproduksi remaja. Wah, bahaya banget tuh kayaknya. Bahaya banget. Kita juga wajib tahu nih, wajib memahami teriak KRR itu supaya kita terhindar dari yang hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu nih apa itu teriak KRR, hari ini supaya kita bisa lebih tahu dan lebih paham, kami kedatangan narasumber yang spesial banget yang emang aktif dalam mengedukasi remaja, terutama terkait pentingnya kesehatan reproduksi. Tuh, langsung saja kita sambut. Boleh banget. Langsung saja kita sambut terhadap beliau tersebut, yaitu Ibu Yusmeliana ASSM. Jadi jabatan beliau ini adalah pengelolaan data dari dan informasi di DP 2KB Kutai Kartanegara. Mungkin langsung saja kita sambut Ibu dan memperkenalkan diri. Ibu Yusmeliana AS Esos. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini di bidang kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini kepala bidang saya juga nggak bisa hadir membersamai ke kegiatan kita pada hari ini, diwakilkan kepada saya. Saya staf dari bidang kesejahteraan keluarga, kebetulan juga membidangi di bidang PIK-R yang ada di Kutai Kartanegara. Wah, selamat datang Ibu. Selamat datang. Kenal Ibu. Ya. Mungkin supaya lebih akrab kami bisa manggil Ibu dengan panggilan apa nih Ibu? Betul. Biasa Ibu Meli aja. Ibu Meli, oke Ya. baik. Ibu Meli, siang ini gimana kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah sehat dan berterima kasih sekali bisa berkunjung di PIK SMA 1 yang ada di Tenggarong. Alhamdulillah sehat Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau membantu kami memberikan informasi dan edukasi buat para remaja dengan cara ngobrol di Ceria ini Bu, cerita aja. Iya. Terima kasih Ibu. Oke Ya. Ibu, tadi kan udah kami spill sedikit ya Ibu ya, topiknya tentang KRR ya Ibu ya, kesehatan apa sih Dika tadi? 3 ancaman. Oh, 3 ancaman. Oke, 3 ancaman terhadap kesehatan reproduksi ya. Oke, Ibu. Nah, supaya kita semua lebih paham nih, Bu, dari yang dasar dulu deh, Ibu. Apa sih itu KRR itu, Ibu? Kalau menurut dari dinas kita, KRR itu adalah singkatan dari kesehatan reproduksi. Makanya disingkat KRR, yaitu membidangi masalah kesehatan reproduksi remaja. Yang mana remaja
remaja yang beranjak dewasa, yang wanita, dan remaja yang laki-laki yang mengajak beranjak ke remaja ke dewasa. Itu. Begitu Ibu ya. Iya. Kalau contoh dari KRR ini apa aja sih, Bu? Contoh biasanya itu remaja-remaja yang seumuran seperti anak-anak sekalian, Ibu. yang perlu membentengi diri, menjaga kesehatan reproduksinya agar tidak terindikasi misalnya HIV/AIDS atau sejenisnya. Baik Ibu, Iya. gitu ya ternyata Dika. Oh iya Bu, kan KRR ini kesehatan reproduksi remaja. Ya. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih pandangan Ibu terhadap wilayah kita yaitu Kutai Kartanegara, remaja di Kutai Kartanegara? Pandangan Ibu seberapa besar nih Bu ancaman triad KRR bagi remaja yang ada di Kutai Kartanegara Ibu? Menurut kacamata yang dilihat di Kabupaten Kutai Kartanegara, memang agak miris ya melihat pergaulan remaja-remaja zaman sekarang yang mudah mengakses yang menjadi keinginan mereka, yang ingin tahu, yang ingin memberikan kepuasan diri, bisa mengancam kesehatan reproduksi remaja yang notabene-nya memang harus menjaga kesehatan reproduksinya, seperti itu. Oh, jadi di Kutai Kartanegara sendiri itu Bu tidak lepas dari ancaman tersebut ya Bu ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi Ancamannya ternyata berpengaruh besar banget ya Dika ya. Kutai Kartanegara Wow. nggak aman Berarti belum aman Mereka dong. butuh konseling mungkin. Iya, betul. Nah tapi nih Bu, kan bareng sehubungan kami juga seorang remaja nih Ibu, kami juga terkadang tuh bingung gimana sih caranya supaya nggak terjerumus di hal-hal itu. Nah menurut Ibu gimana ya sikap yang tepat untuk kami tuh jadi aman dan tidak terjerumus di akhirnya ke KRR itu Ibu? Ya, boleh. Mungkin remaja-remaja sekarang perlu memang harus menyibukkan diri, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, antara lain mengikuti lomba-lomba pemilihan seperti pemilihan duta generasi berencana, atau kesenian lainnya, atau ada duta-duta yang lainnya, mungkin bisa memberikan energi positif buat remaja agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif tadi. Gitu ya ternyata. Kita harus produktif ya Dika, benar. Kita harus juga mengusahakan waktu kita buat hal yang positif, jangan hal yang negatif. Tadi contohnya apa aja sih Dika? Oh, ikut lomba. Ya, teman-teman ada enggak nih yang ikut lomba? Dari hal yang kecil aja kita belajar giat. Oh, bener banget. Atau enggak teman-teman juga bisa ikut organisasi yang nambah ada di relasi. sekolah, Bener, apa tuh namanya? OSIS. Bener. Oke deh. Baik-baik. Lanjut nih Dika, apalagi ya pertanyaannya? Oh ya Bu, saya mau nanya nih Bu. Saya punya, misalnya Bu ya, misalnya saya punya teman dan saya mengetahui bahwa dia sedang berada masuk dalam pergaulan bebas Bu. Nah, saya yang sebagai teman ingin memperdulikan dia, itu bagaimana sih Bu saya menyikapi, kalau bisa saya menegurnya dengan cara bagaimana agar orang tidak tersinggung, karena kan setiap orang berbeda-beda pemikiran dan yang lainnya kan Bu. Oke, mungkin kita sedikit mendekati dia, tidak perlu menjauhi dia, kita ajak dia berkomunikasi, mungkin sedikit menanyakan apa permasalahan yang ada di seputaran kehidupan dia sehari-hari, sehingga dia terjerumus ke narkoba itu tadi atau nafsa tadi. Artinya kita juga tidak dengan pedulinya kita dengan keadaan dia, kita harus
memberikan support atau membawa dia ke kegiatan-kegiatan positif lainnya. Oh, begitu ya Ibu ya. Iya. Berarti seperti pendekatan emosional gitu ya Ibu Iya. ya? Iya. Gitu. teman-teman. Jadi kalau ada teman kita yang sudah terjerumus atau yang mau masuk dalam pergaulan bebas, itu jangan dijauhin, tapi kita mendekatkan dirinya agar kita bisa memberitahukan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena sebagai teman tugas kita ya untuk saling mengingatkan kan Betul. Dika gitu. Itu tugas teman yang baik. Oh iya Ibu, ada lagi nih Bu, satu pertanyaan lain. Ini tuh sering banget jadi ketakutan remaja. Kalau misalnya nih, kita tuh udah pernah terjerumus ke KRR ini tadi, apakah nanti masa depan kita tuh jadi udah nggak ada harapan lagi, udah gelap, nggak cerah lagi, itu gimana tuh Bu, pendapat Ibu? Oh iya. Sepertinya remaja ini tidak perlu membiarkan pembiaran diri terjerumus terlalu dalam. Artinya dia harus memberikan motivasi dirinya buat ke depannya agar masa depan tidak hanya stuck di sana. Dia memikirkan untuk masa depannya, untuk nantinya dia berkeluarga, bagaimana untuk kehidupan ke depannya, dan tidak memberikan rasa malu untuk keluarganya. Intinya dia harus membentengi juga, harus memberikan motivasi dirinya agar dia keluar dari masalah-masalah yang menjadi permasalahan di remaja tadi. Begitu ya Ibu. Oke. Berarti nggak ada kata terlambat tuh, walaupun kita udah terjerumus nih, tapi seenggaknya kita tetap membentengi diri. Gitu deh. Tidak ada kata terlambat Ya betul. dan jangan males-malesan. Tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki diri lagi. Ya. Oh ya Bu. Untuk menutup pertanyaan saya, sesi pertanyaan ini, saya ingin menanyakan apa aja sih yang harus kami siapkan dari sekarang agar bisa punya masa depan yang sehat, seimbang, berkelanjutan, dan yang cerah Ibu tentunya. Oke, baik. Mungkin bisa mengacu pada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kebutuhan generasi mendatang, serta keseimbangan antara lingkungan ekonomi dan sosial. Mungkin seperti itu kisaran harus mempersiapkan agar mempunyai masa depan yang seimbang dan sehat. Oh, begitu ya Bu. Mungkin selain itu di aspek pendidikan juga nggak sih? Ya, Pendidikan juga ya. Itu yang harus kalian siapkan sebelum kalian menghadapi masa depan yang sudah dewasa, para teman-teman remaja. Dan Dengerin ya, diingat, dilaksanain gitu ya. ya tentunya harus seimbang antara kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah. Artinya tuh saling mendukung agar tidak terlena dengan keadaan yang masa sekarang luar biasa, informasi-informasi yang bisa mudah didapat dan memberikan globalisasi untuk memberikan kematangan diri sebagai remaja. Wah gitu, diingat ya teman-teman, didengerin tuh kata Ibu Meli. Oke deh Bu, terakhir deh untuk kami dan juga teman-teman semua, kami pengen dong Bu denger satu motivasi deh, atau kayak kata-kata singkat gitu kan, supaya makin semangat, makin motivasi kami gitu. Oke. Mungkin motivasi untuk remaja-remaja sekarang, giatlah berpacu dengan kegiatan-kegiatan positif agar tidak terjerumus ke apa yang namanya kenakalan remaja atau pergaulan bebas atau KRR ya? Berikanlah dirimu buat masa depanmu agar tidak menjadi beban orang tua dan kita semua bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Iya, gitu. Wah keren banget motivasinya Dika. Aku kayak langsung semangat gitu deh. Terus diingat teman-teman, luar biasa banget. Kita juga
nyaman kan, memiliki masa depan yang baik, cerah, yang cerah. baik gitu ya. Terus saya mau menyampaikan bahwa hari ini di podcast ini bagi saya ini sangat membuka mata saya, membuka pandangan bagaimana pentingnya kita menjaga dari sekarang, menjaga diri, menjaga pergaulan, dan merencanakan masa depan yang lebih baik sebelum kita memasukin eh, pendewasaan diri lah. Ah gitu ya ternyata. Luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Luar biasa Luar sih, biasa Kak. banget. Banyak betul ilmunya. Bener, udah buka pandangan baru, wawasan baru ya. Terus kita jadi lebih tahu nih tentang KRR tuh apa. Betul. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Ibu atas kesempatannya dan Terima juga kasih kembali. informasinya serta edukasinya untuk kami semua dan teman-teman semua yang mendengarkan pastinya. Kami sangat terima kasih sekali kepada Ibu Yusmeliana sudah menyempatkan buat menghadiri podcast untuk mengedukasi teman-teman remaja yang ada di Kutai Kartanegara, bahkan seluruh Indonesia. Dan buat Sobat Ceria dimanapun kalian berada, yuk mulai dari sekarang kita sayangi diri sendiri dan pilih pergaulan yang sehat. Dan jangan lupa untuk ingat bahwa masa depan itu ditentukan dari keputusan di hari ini. Mimpi kita berharga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Apa tuh Dika? Ceria. Ceritain aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.